Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini tiga data yang mempresentasikan tentang proposal penelitian setelah dan membuat proposal penelitian tentang perancangan sistem informasi berbasis website studi kasus Desa Batu Raja. Untuk bab 1 pendahuluan berisi dalam latar belakang dengan menyimpulkan apa itu sistem informasi. Sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pemrosesan transaksi sehari-hari yang mendukung fungsi manajerial organisasi dan kegiatan strategis suatu organisasi sehingga dapat menyediakan pihak eksternal tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan. Menurut Handayani yang dikutip dalam artikel Sucipto et al. 2022. Di samping itu, software adalah aplikasi yang digunakan untuk pengguna sistem informasi. Yang dimana sebelum menjadi sebuah aplikasi software secara umum termasuk dari web terlebih dahulu. Untuk website di sini saya mengutip dari Sari et al. Mengutip dari artikel Sucipto et al. 2022. Yaitu website adalah halaman yang ditampilkan di internet yang berisi informasi tertentu. World Wide Web, yaitu dikenal juga sebagai WWW. Menurut Mansur dan Kasmawi 2017 dikutip pada artikel Supiandi et al. 2022, desa dapat mengembangkan database terpadu berbasis web untuk penyediaan layanan informasi yang dapat menampung semua informasi desa, yang dimana seluruh landasan teori ataupun awalan pengetahuan umum kami dapati bahwa sistem informasi desa memiliki manfaat yang penting bagi desa-desa dalam mengelola sumber daya dan memperbaiki kualitas hidup warga desa. Secara umum terdapat beberapa pemerintahan desa yang masih tidak memiliki akses online, yang dimana seharusnya diperlukan sebagai penunjang berbagai pelayanan masyarakat, dimana seharusnya memberikan kemudahan agar seluruh akses akan lebih efektif dan efisien. Untuk masalah dengan berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah kami lakukan, terdapat permasalahan di desa Batu Raja, yaitu tidak memiliki akses website secara digital dan juga tidak memiliki akses web desa secara terpublish, yaitu secara online yang akan berpengaruh terhadap perkembangan desa. Nah, maka untuk mengatasi hal masalah tersebut, kami melakukan sebuah sistem perancangan sistem informasi berbasis website sebagai sarana sosial desa yang dimana dapat diakses oleh masyarakat dengan judul Perancangan Sistem Informasi Berbasis Website Studi Kasus Desa Batu Raja. Identifikasi masalah sudah tentu belum adanya website sebagai entitas desa dan dasar online, dan juga desa yang tidak dan masih belum terpublish secara akses web. Untuk permasalahan masalah di sini saya menulis bagaimana langkah-langkah perancangan website, bagaimana membuat mockup, dan juga bagaimanakah cara menggunakan aplikasi programmer untuk desain web. Untuk batasan masalah, di sini melakukan batasan pada penelitian perancangan, yang dimana software yang digunakan adalah database dan framework admin. Jenis software adalah Visual Studio Code dan akses website adalah perancangan atau sampai mockup. Sebagai tujuan penelitian adalah agar membantu masyarakat dalam pembuatan rancangan website sebagai akses mudah. Dan yang kedua, agar desa dapat dikenal oleh khalayak ramai. Serta manfaat penelitian, adapun juga dengan adanya website diharapkan sebagai sarana akuntabilitas dan transparansi publik, dan juga sebagai media informasi tentang Desa Batu Raja. Untuk bab 2, kajian pustaka. Di sini berisi tentang penelitian terdahulu. Di sini saya mengutip tentang artikel Asmara J 2019 dengan judul Rancang Bangun Sistem Informasi Desa Berbasis Website menggunakan metode kualitatif dan mengasihkan desain web arsitektur pengembangan di Desa Kiringan yang telah disertakan dengan proses pelayanan administrasi. Nah, dari sejumlah penelitian terdahulu telah saya simpulkan bahwa ada pun perbedaan dan persamaan dengan metode yang kami jabarkan sebagai berikut. Untuk tools yang digunakan berupa aplikasi software Visual Code yang dimana-mana menggunakan tools eksekusi programming. Yang kedua, objek itu kan berhubungan tentang desa. Yang ketiga, desain ataupun hasil up untuk penelitian seluruh web desain yang dilakukan sama-sama sampai metode perancangan dan menggunakan aplikasi editing desain mockup. Yang terakhir adalah setiap metode yang digunakan setiap penelitian berbeda. Nah, di sini setiap penelitian dahulu dan penelitian yang kami lakukan itu berbeda. Yang dimana kami menggunakan metode pemrograman dan studi pustaka yang sebelumnya menggunakan metode waterfall, analisa kualitatif dan juga kualitatif. Yang kedua, landasan teori. Di sistem informasi, saya
mengutip dari kata Cristiano et al. 2015 di artikel Primawanti dan Ali 2022, yaitu sistem informasi adalah implementasi sistem teknologi informasi serta komunikasi yang diselenggarakan oleh perusahaan bisnis. Nah, yang kedua, untuk desa. Desa adalah masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat yang dipimpin oleh kepala desa seperti halnya pemerintahan negara. Pemerintahan desa juga memiliki struktur pemerintahan sendiri dan berada dalam naungan kecamatan. Menurut R. Sinaga, di artikel R. Sinaga 2020. Untuk seluruh landasan teorinya akan saya tampilkan seperti ini. Untuk alat dan bahan juga menggunakan alat laptop, softwarenya Visual Code, dan juga menggunakan bahasa programan PHP dan MySQL. Kerangka berpikir di sini saya menjelaskan dari masyarakat. Jadi terdapat desa yang tidak memiliki akses web desa, menganalisis dan mengapa tidak memiliki web, dan juga apakah terjadi jika tidak memiliki website. Yang pertama, jika tidak memiliki web, dikurangnya edukasi digital dari segi web online, dan juga apa yang terjadi jika tidak memiliki web. Yang pertama, tidak terpublish, dan kedua, akses sistem secara manual. Di situ kami melakukan observasi dan juga melakukan tindakan, yaitu sebuah perancangan website, lalu membuat proses penelitian dan rancang website. Yang terakhir yaitu bab 3, metode penelitian. Di sini metode penelitian memuat tentang metode yang digunakan. Di sini kami menggunakan metode pengumpulan data yang dimana terdiri dari pertama observasi, wawancara, dan studi pustaka iman setelah kami lampirkan di lampiran. Untuk lokasi penelitian penelitian dilakukan di Desa Batu Raja yang berlokasi pada Jalan Protokol, Kecamatan Sungai Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Alat dan bahan digunakan sebagai berikut: hardware, software. Untuk pengaman sistemnya di sini terdapat use case. Use case adalah representasi sebagai langkah yang sederhana. Yang berikut adalah gambarannya. Yang pertama di sini terdapat dua aktor, yaitu admin dan user. Admin adalah sistem yang dimana sebagai pengelola web desa dari pengelola profil, pemerintahan desa, dan galeri sebagai berikut. Di sini admin mempunyai hak untuk login memasuki web desa, lalu bisa mengakses kelola galeri, kelola pemerintahan desa, data penduduk, dan juga profile. Yang terakhir adalah user. User berada sebagai masyarakat reader pembaca yang dimana mengetahui informasi. Nah, di sini user tidak memiliki hak untuk login, yang dimana dia hanya punya akses untuk melihat dan juga mendapatkan informasi dari web desa, di mana dia hanya dapat melihat apa itu galeri, apa isi pemerintahan desa, apa itu profile. Yang kedua ada activity diagram. Activity diagram ini meliputi admin. Di sini admin dengan profil visi misi. Di sini admin melakukan login, lalu di sistem melakukan validasi di database, menyatakan bahwa apakah benar isi dari login, input username dan passwordnya itu ada atau tidak. Jika benar akan langsung lanjut ke halaman utama menu, jika tidak akan balik lagi ke admin, balik lagi ke login kembali menggunakan input username dan password. Lalu dari menu bisa akses ke menampilkan profile, desa, galeri, dan penduduk. Lalu admin ini profile, lalu di sisi database dia mengambil daftar profile, lalu di sistem menampilkan visi misi, peta wilayah dan sejarah. Lalu admin memilih visi misi, lalu di database juga mengambil data visi misi apa aja, lalu menampilkan pembaruan data yaitu di admin. Lalu admin melakukan penyimpanan data, lalu di sistem data tersimpan, lalu di database jadi ada pembaruan data, yang terakhir ada menampilkan data terbaru. Selesai. Berikut juga sama halnya di sini langkah-langkah activity diagram. Namun berbeda di sini untuk pencarian, di sini untuk data penduduk, di sini untuk galeri, di sini untuk pemerintahan desa, di sini untuk profile peta wilayah, di sini adalah sekuen. Nah, sekuen adalah memperjelas dari activity diagram. Nah, di sini jelaskan dari admin login. Login ini input username password. Lalu validasi dari database. Di sini gambar tidak tergambar jelas ya, aturannya di sebelah sini. Lalu menampilkan profile dari sistem, lalu menampilkan visi misi, peta sejarah dan peta wilayah. Lalu admin memilih visi misi itu apa, lalu di sistem menampilkan visi misi dan peta wilayah.
terakhir mengambil pembaruan data. Jadi admin melakukan pembaruan data dengan fungsi create, update, dan delete, lalu menampilkan data terbaru di database untuk disimpan. Selanjutnya ini sekuen untuk pemerintahan desa, sekuen untuk data penduduk, sekuen untuk pencarian, sekuen untuk visi misi, dan juga terakhir ini ada kelas diagram. Kelas diagram adalah entitas table diagram, yaitu entitas table yang akan dimasukkan ke dalam database. Di sini ada admin, galeri, pemerintahan desa, profile, data penduduk, peta wilayah, sejarah, dan visi misi. Yang dimana saling memiliki relasi antar tabel. Di sini admin, galeri. Di sini admin bisa mengelola galeri, admin bisa mengelola pemerintahan desa, admin bisa mengelola profile, dan juga admin bisa mengelola data penduduk. Di sini mengapa peta wilayah dihubungkan ke profile? Karena profile itu berisi tentang data wilayah, lalu sejarah, dan juga visi misi. Untuk data penduduk, peta wilayah itu identik dengan penempatan atau tempat. Jadi peta wilayah juga bisa nyambung ke data penduduk supaya user bisa mengetahui data penduduk dusun pertama atau dusun kedua itu letaknya di posisi peta wilayah sebelah mana. Yang terakhir ada kamus data. Kamus data ini berisi tabel-tabel yang telah dijelaskan di kelas diagram, lalu dijelaskan kembali melalui tabel admin secara detail. Di sini tabel admin berisi tentang ID, type-nya integer, length-nya 2, indeksnya primary, username varchar 30, password varchar 30. Begitu juga tabel pemerintahan, nama varchar 30, jabatan varchar 20, nomor HP varchar 15, alamat teks, linknya kosong, periode varchar 10. Nah, untuk setiap angka range, jika angka nama ataupun hal-hal yang berhubungan dengan entitas antar tabel itu harus disamakan. Misalnya di sini ada ID-nya 2. Nanti di sini ada ID tentang ID. Jika dia berbeda, misalnya ID-nya kita sebagai ID-nya di sini ID-nya 30, itu tidak bisa melakukan entitas antar table karena untuk range-nya dia berbeda. Jadi dia tidak bakal nyambung dari relationship-nya itu dari for agent key-nya ke primary key. Dari primary key ke for agent key. Nah, untuk terakhir adalah mockup, yaitu adalah tampilan yang telah kami rancang jika nantinya perancangan ini berhasil direalisasikan sebagai sistem dan informasi. Untuk form launching di sini tertera jelas. Di sini ada table admin, ada informasi admin login, enter username, dan password. Untuk profil daerah di sini ada profil admin. Di sini ada menu profil, sejarah, visi misi, peta, dan data penduduk. Di sini profil desa. Profil desa itu berisi tentang tampilan gambar dinamis yang dimana sebagai aktivitas desa apa yang dilakukan setiap hari. Untuk galeri juga berisi tentang aktivitas penduduk yang dilakukan secara berkala, tentang rapat ataupun tentang hal-hal yang berkumpul di balai desa dan segala macam. Lalu ini juga sebagai masuk ke visi misi. Untuk form data penduduk, di sini kita bisa menambahkan data penduduk jika ada penduduk baru yang baru masuk, ataupun kita mengecek data dusun penduduk 1, 2, atau 3. Nah, yang tadi ada daftar pustaka. Di sini daftar pustakanya kami mengindeks menggunakan indeks citation dan juga bibliografi menggunakan Mendeley. Di sini kami masukkan sebagaimana rupa. Untuk lampiran di sini adalah wawancara terkait hal-hal yang kami tanyakan ataupun yang kami sampaikan kepada narasumber. Untuk itu terima kasih dari saya. Terima kasih bagi Ibu Khotimah untuk mendengarkan sampai habis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.